Om Swastiastu. Jangan lupa like, komen, subscribe, tonton videonya sampai habis, dan bagikan. Om Swastiastu, Om Anubadrah Kratawiyanto Wiswata. Semoga segala pemikiran baik datang dari segala penjuru. Pada kesempatan hari ini, saya bersama Bapak Haryono dalam acara Gesah Dharma. Om Swastiastu, Bapak Haryono. Om Swastiastu. Begini Bapak Haryono, di dalam benak saya itu timbul sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang upacara Pitrayatnya yang ada di Jawa. Yang di Jawa itu kan yang saya ketahui kan ada upacara kematian sampai 1000 hari. Nah, sedangkan kalau di saudara kita yang di Bali itu ada upacara ngaben. Nah, di dalam konsep Hindu itu yang sebenarnya itu bagaimana tentang upacara Pitrayatnya itu sendiri? Ya, terima kasih. Sebelumnya patut kiranya pada kesempatan hari ini kita mengaturkan masuk Sumanide hadapan Yang Widiwasa, yang mana karena waranugraha beliau, kita pada kesempatan hari ini masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan Gesah Dharma di hari ini. Rahayu. Umat Dharma yang berbahagia, jadi di dalam ajaran agama Hindu itu kita mengenal adanya Pitrayatnya. Salah satu yatnya dari pancayatnya yang wajib atau harus kita laksanakan, yaitu upacara Pitrayatnya itu sendiri. Ini untuk memuja para leluhur, untuk mensucikan roh para leluhur. Sebelum itu, kenapa kita harus melaksanakan upacara Pitrayatnya? Karena di dalam ajaran agama Hindu sendiri, kita mengenal adanya hutang yang salah satunya hutang kepada leluhur. Yang hutang itu seringkali kita kenal dengan adanya Trirena. Karena kita memiliki hutang kepada leluhur itu sendiri, sehingga kita wajib membayar hutang itu sendiri dengan melaksanakan upacara Pitrayatnya. Nah, di dalam ajaran agama Hindu sendiri, sebelum kita membahas tentang Pitrayatnya, di dalam diri kita sendiri, bagian tubuh manusia sendiri ini terdiri dari 3 lapisan. Dari 3 lapisan badan itu ada yang dinamakan Setula Sarira, Suksma Sarira, dan Antahkarana Sarira, yang juga dikenal dengan ajaran Tri Sarira. Nah, dari hal ini sebagai gambaran kenapa di Jawa kita laksanakan upacara mulai dari awal, yaitu kita melaksanakan upacara lungsur tanah ketika kematian sampai 1000 hari. Ini adalah pengembalian badan kasar kita atau yang dikenal dengan Setula Sarira itu sendiri. Sehingga upacara lungsur tanah sampai 1000 hari ini adalah untuk pengembalian unsur panca mahabhuta yang ada pada diri manusia itu sendiri. Nah, pengembalian unsur panca mahabhuta ini di dalam ajaran agama Hindu sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilaksanakan untuk pengembalian hal ini sesuai unsur-unsur yang ada di dalam unsur panca mahabhuta itu sendiri. Yang pertama, bisa dikembalikan lewat tanah atau pertiwi, yaitu dengan jalan dikubur. Kemudian ada yang dikembalikan lewat bagiannya yaitu api, yaitu lewat upacara pengabenan. Kemudian ada yang dikembalikan lewat air. Ini contoh di India, itu dilarung di Sungai Gangga. Kemudian ada yang dikembalikan lewat unsur angin, yaitu seperti yang ada di Trunyan, hanya digeletakkan di atas tanah,
itu salah satu pengembalian unsur zat panca mahabhuta atau badan kasar. Kemudian Bapak Ibu Matsdharma yang berbahagia, upacara pengabenan sendiri sebenarnya ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan dalam upacara pensucian roh leluhur itu sendiri. Yang pertama yaitu tadi saya katakan lewat upacara pengabenan, yaitu pengembalian unsur panca mahabhuta. Kemudian pengembalian pada unsur yang kedua, yaitu suksma sarira atau yang dikenal dengan atma wedana atau nyekah. Kemudian yang ketiga yaitu lewat ngelinggihang yang. Jadi ketiga rangkaian inilah yang harus dilaksanakan umat Hindu dalam memuja leluhur atau mengembalikan atau mendoakan roh leluhur itu biar menjadi suci sehingga bisa menerima hasil subha asubha karma yang diperbuat di dunia ini dalam waktu hidup di dunia, sehingga bisa menikmati. Kita sebagai anak cucu yang harus terus memuja kepada leluhur sehingga mudah-mudahan para leluhur itu bisa mencapai alam nirwana atau moksa. Umat sedharma yang berbahagia, ketika kita melaksanakan upacara pitrayatnya kepada leluhur itu, ini adalah suatu kewajiban kita sebagai prapti sentana atau ahli warisnya. Karena kita bisa melihat dari atau kita memberikan suatu contoh suritalodan kita dalam Slokantara itu disebutkan guna mantra sang dasarata weruh sira ring weda bakti ring dewa tarmaluteng pitra puca rimat sireng swagotra kabeh. Yang artinya bagaimana sang Prabu Dasarata itu sendiri sosok seorang pemimpin yang tahu tentang isi Weda, yang selalu bakti kepada para dewa, tetapi dia tidak melupakan baktinya kepada para leluhur. Begitu juga dia kasih kepada sesamanya. Ini adalah suatu contoh yang patut kita suri tauladani dari kisah Ramayana, yaitu Sang Prabu Dasarata. Di samping itu, kita juga menilik dari lontar Yama Tatwa, yang mana dikatakan di dalam lontar Yama Tatwa itu sendiri, bahwasanya seorang anak atau prapti sentana itu sendiri, ini diwajibkan untuk melaksanakan pensucian kepada para roh leluhurnya. Karena ketika prapti sentana ini tidak mensucikan para roh leluhurnya, ini belum bisa dikatakan sebagai seorang ahli waris, sehingga dia dianggap keluar dari keluarganya. Umat sedharma yang berbahagia, makanya menilik dari hal apa yang disampaikan dalam kedua sloka di atas, kita sebagai prapti sentana ini wajib melaksanakan upacara pitra puja, yang mana khususnya umat di Jawa, ini ketika selama ini kita melaksanakan upacara pitra puja, yaitu dari mulai kematian yang dinamakan lungsur tanah, kemudian 7 harian, kemudian 40, 100 hari, pendak pisan, pendak pindu, sampai 1000 hari. Nah, di sini adalah pengembalian unsur panca mahabhuta. Sedangkan unsur badan halus kita atau suksma sarira ini yang masih melekat pada sang roh suci kita atau atma, inilah yang perlu juga kita sucikan lewat upacara atma wedana atau pensucian atma roh leluhur kita, sehingga ketika setelah diupacarai upacara atma wedana itu sendiri, baru atma roh leluhur itu dilinggihkan di pelinggih yang dinamakan rong tiga, atau mungkin di Bali ada dinamakan Meru juga. Nah, dari hal ini kenapa dilinggihkan di dalam rong tiga? Karena unsur laki-laki atau purusa itu dilinggihkan di sebelah kanan sebagai simbol Dewa Brahma. Kemudian
Yang sebelah kiri adalah simbol dari perdana, unsur perempuan. Itu simbol dari Dewa Wisnu. Nah, kedua-duanya ini didekatkan, yang di tengah adalah Dewa Siwa. Sebagai keturunannya, sebagai prapti sentananya, kita wajib selalu memuja para leluhur kita, baik unsur purusa maupun pradana, supaya lebih dekat dengan Yang Siwa, sehingga beliau-beliau para leluhur yang sudah disebut sebagai Dewa Yang, nah inilah yang harus segera kita puja, segera biar menyatu dengan Yang Siwa sendiri, sehingga bisa dinamakan dengan moksa. Nah, dari hal ini tetap hukum karma atau karma wasana yang melekat pada para leluhur itu juga yang mempengaruhi bagaimana para leluhur itu bisa mencapai moksa atau bisa segera kembali ke alam burloka ini atau menitis kembali atau punarbawa. Ya, ini kita selalu mendoakan supaya jalannya para leluhur itu segera menikmati itu semua. Sehingga kita sebagai prapti sentana, biar dianggap sebagai seutuhnya seorang pewaris, kita wajib untuk melaksanakan upacara Atma Wedana dan juga Ngelinggiang yang khususnya di Jawa. Umat sedharma yang berbahagia, yang mana tadi sudah kita sampaikan di awal, bahwasanya upacara Atma Wedana ini penting harus kita laksanakan. Yang mana upacara Atma Wedana itu adalah fungsinya untuk mensucikan para roh leluhur, yaitu badan halus dan juga atma sucinya, biar tidak terikat oleh badan halus itu sendiri. Sehingga upacara Atma Wedana, khususnya di Jawa, ini penting. Tadi di awal sudah kita sampaikan, yang mana upacara mulai kematian sampai 1000 hari itu adalah pengembalian unsur panca mahabhuta. Sedangkan untuk pensucian badan halus dan juga melepaskan ikatan atma itu sendiri dari badan halus, yaitu dengan upacara Atma Wedana. Ini penting bagi kita semuanya, karena upacara ini penting sekali kita laksanakan untuk pensucian atma para roh leluhur yang nantinya kita linggihkan di dalam Candi Rong Tiga, yang baik bisa kita bangun di masing-masing rumah tangga maupun di pura desa kita masing-masing. Sehingga upacara Atma Wedana penting sekali, khususnya yang ada di Jawa. Karena upacara 1000 hari itu belum sampai pelaksanaan ngelinggihan yang. Jadi belum sampai pelaksanaan ngelinggihan yang. Ketika orang mati, itu dinamakan pitir, pitra, kemudian dewa pitara, sampai dewa yang. Jadi prosesi upacara pitrayatnya itu mulai dari ngatben, Atma Wedana atau nyekah, dan ngelinggiang yang itu harus dilaksanakan umat Hindu yang ada di Jawa khususnya. Sehingga mari ke depan kita umat Hindu yang ada di Jawa melaksanakan upacara Atma Wedana secara bersama-sama. Umat sedharma yang berbahagia, khususnya kita umat Hindu yang ada di Jawa, mari kita melaksanakan upacara Atma Wedana atau pensucian para roh suci leluhur, sehingga kita sebagai prapti sentana biar dianggap sebagai pewaris atau keturunannya, atau juga kita dianggap sebagai seorang putra yang suputra. Sebagai umat Hindu Jawa kita mengenal adanya anak itu kalau bisa mikul dur mendem jero, yang artinya kita bisa mengangkat derajat orang tua dari lembah kesengsaraan bisa mencapai ke alam moksa, menyimpan segala apa kesalahan orang tua sebagai bahan evaluasi anak cucu kita. Sehingga mari kita ke depan bisa melaksanakan upacara Atma Wedana bersama-sama. Kita melaksanakan upacara itu secara bersama-sama,
bukan dilaksanakan sendiri-sendiri, tetapi dilaksanakan berbarengan sehingga kita sebagai ahli waris ini benar-benar bisa menjadi ahli waris yang seutuhnya. Mungkin itu penjelasan saya tentang upacara Pitra Yatnya yang khususnya yang ada di Jawa. Mudah-mudahan ini menambah segala wawasan umat sedharma semuanya. Demikian dari saya sampaikan terima kasih. Terima kasih Bapak Hari atas penjelasannya. Demikianlah umat sedharma yang berbahagia. Itu tadi penjelasan tentang upacara Pitra Yatnya. Semoga dalam acara Gesah Dharma pada hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena komen Anda semua bisa menambah berkembangnya channel Pura Dwi Jati Sasana. Sekian acara Gesah Dharma hari ini dari saya. Om Santi 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 Om.